usul fikih itu tidak diragukan lagi bahwa ibarat pohon itu tidak akan berdiri tanpa akarnya. Sebagaimana rumah tanpa pondasi yang kuat tidak akan berdiri kokoh. Begitu pula hukum fikih yang tidak berdiri sendiri tanpa adanya usul fikih. Jadi pengambilan hukum itu dari usul fikih dasarnya, Quran dan hadis itu. Maka dalam kitab Jami'ul Bayan diungkapkan itu, man jahilal asla lam yusbi bi far'a abada. Barang siapa yang bodoh, yang tidak tahu terhadap pokok asalnya, maka dia tidak akan menemukan cabangnya untuk selamanya. Jadi usul fikih itu dalil hukum fikih yang dibuat secara global, ijmal. Maka menurut pendapat ulama, seperti mutlaknya satu perintah melahirkan kewajiban, mutlaknya suatu larangan melahirkan satu hukum yang dinamakan keharaman. Demikian juga mutlaknya sunnah, ijma, qiyas, itu adalah hujah. Dalil-dalil yang dapat digunakan oleh kebanyakan orang sekarang dari dalil syar'i itu. Nah, sering kita dengar kata ijma, qiyas, ijtihad. Nah, secara sederhana ketiga frasa tadi, ketiga istilah tadi itu dalam usul fikih kemudian itu dapat dipakai sebagai dalil fikih. Karena apa sih ijma itu? Secara bahasa ijma itu ittifaqun, menyepakati, kesepakatan. Yang menurut istilah itu kesepakatan para ulama setelah wafatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menentukan masalah itu. Jadi ijma itu adalah kesepakatan para ulama untuk menentukan hukum dalam satu masalah. Hadis Nabi itu menyatakan, la tajtami'u ummati dolalati wa yadullahi ala jamaah. Umatku itu tidak akan berkumpul dalam hal kesesatan, dan pertolongan Allah itu ada pada saat berjamaah bersama-sama. Artinya kumpulnya para ulama itu sudah dijamin oleh baginda Rasul itu tidak akan melakukan satu kesesatan, maka satu kebaikan yang dilahirkan. Nah, kemudian adalah itu ijma. Ijma dianggap sah secara hukum itu dengan ucapan atau perbuatan para ulama. Ulama dalam hal agama berarti mereka pakar di bidangnya. Dan sulit untuk diselisihi karena kesepakatan banyak ulama yang pakar. Contoh, ulama berijma tentang batalnya wudhu disebabkan keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu kencing dan buang air besar. Jadi secara poinnya, ijma itu kesepakatan ulama, pakar di bidang ilmu agama, yang menentukan satu hukum yang dipergunakan kemudian di dalam hukum-hukum fikih. Nah, qiyas pun merupakan pengambilan hukum yang dilakukan oleh para ulama juga, mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk dijadikan diambil kesamaan dari keduanya. Contohnya qiyas padi dengan gandum, qiyas beras dengan kurma dalam hal zakat. Qiyas juga ada beberapa, ada qiyas ilat, ada qiyas dilalah, ada qiyas sibhi. Kalau qiyas ilat itu dasarnya dia wajib, hujahnya ya Al-Quran, dasarnya Al-Quran. Dalam surat Al-Hasyr ayat 2, wa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah kejadian itu untuk jadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Maka satu kejadian diambil kesamaannya untuk menentukan kiasnya itu. Jadi pengambilan hukum juga, cuma diukur dari kejadian yang sama. Makanya antara ijma dan qiyas adalah proses menentukan suatu hukum syariat, hukum yang digunakan itu dalam ilmu fikih. Itulah bentuk ijtihad dari para ulama. Ulama yang melakukan itu, yang mengambil hukum tadi, yang berijma dan berqiyas itu ya para mujtahid. Nah, kita yang menerima pendapat tersebut disebut mutabi, karena kita ngikutin pendapat itu. Itu inti dari pokok-pokok ijma, qiyas, ijtihad di dalam usul fikih. Kira-kira bisa dipahami ya.